Pemirsa beriman, tidak bisa dipungkiri bahwa penyebaran Islam di Indonesia bukan hanya dilakukan para pedagang dari Jazirah Arab maupun Persia, namun pedagang asal Tionghoa yang membuka jalur sutra sebagai sentra perdagangan di Nusantara dan juga ikut berperan menyebarkan Islam di wilayah pesisir Indonesia, khususnya kota Palembang. Disinilah peran Laksamana Muhammad Cheng Ho juga sangat berpengaruh bagi kota Palembang. Dengan armada sebanyak 62 kapal dan 27.800 orang tentara yang dipimpinnya, 4 kali berlabuh di Pelabuhan Tua di kota Palembang. Dan di Pulau Kemaro ini, selain memiliki sebuah legenda dari cinta salah seorang putri Palembang dan salah seorang anak raja dari Tiongkok, konon pula Kemaro ini juga digunakan sebagai tempat singgah pasukan Laksamana Cheng Ho selama berada di kota Palembang. Pada tahun 1407, kota Palembang yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya pernah meminta bantuan armada Tiongkok yang ada di Asia Tenggara untuk perompak-perompak Tionghoa Hokkien yang mengganggu ketenteraman masyarakat Palembang. Komplotan kelompok tersebut dikepalai oleh Chen Susi. Dalam pelariannya, kemudian Chen Susi berlabuh di Palembang dengan membawa ribuan pengikut, lalu membangun basis kekuasaan di Palembang atau dalam bahasa Cina, Po Lin Fong, yang berarti pelabuhan tua. Selama berkuasa di Palembang, Chen Susi menguasai daerah sekitar muara Sungai Musi, perairan Sungsang, dan Selat Bangka, sampai akhirnya Chen Susi berhasil diringkus dan dibawa ke Peking oleh Laksamana Cheng Ho. Semenjak itu, Laksamana Cheng Ho membentuk komunitas masyarakat Muslim Tionghoa di kota Palembang yang sudah ada sejak zaman Sriwijaya. Lalu sebenarnya, siapakah Laksamana Cheng Ho ini? Pemirsa beriman, Cheng Ho adalah Kasim Muslim yang menjadi orang kepercayaan Kaisar dinasti Ming dari Tiongkok, yaitu Kaisar Yongle yang berkuasa tahun 1403 hingga 1424. Cheng Ho lahir sekitar tahun 1371 di Provinsi Yunnan. Orang tuanya memberi nama Ma He, namun nama kecilnya adalah Ma Sanpo atau yang dalam dialek Fujian diucapkan sebagai Sampo. Keluarga Cheng Ho adalah pengikut dari Sa'ad bin Abu Waqqas yang diutus Rasulullah SAW untuk mengembangkan Islam di Tiongkok. Bahkan konon ceritanya, paman dari Cheng Ho telah bertemu dengan Rasulullah SAW dan menjadi sahabat Rasul. Cheng Ho adalah sosok yang rajin, ulet, dan bijaksana. Dengan banyaknya ilmu agama yang telah ia dapatkan sejak kecil, Cheng Ho ingin mengikuti jejak ayah beserta kakeknya yang telah menunaikan ibadah haji. Hingga akhirnya cita-cita Cheng Ho terwujud dalam perjalanan ekspedisinya yang ke-7 di tahun 1431. Matt Rosenberg, seorang ahli geografi terkemuka dunia, mengungkapkan bahwa ekspedisi laut yang dipimpin Cheng Ho telah dilakukan 87 tahun sebelum penjelajah kebanggaan barat Christopher Columbus yang mengarungi luasnya Samudra Biru. Tak hanya itu, ekspedisi arung samudra yang dilakukan Cheng Ho juga jauh lebih awal dari penjelajah asal Portugis Vasco da Gama dan petualang asal Spanyol Ferdinand Magellan. Pada tahun 1405, armada yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho melakukan ekspedisi pertamanya yang menjadi awal perjalanannya hingga ekspedisi ketujuhnya hingga tahun 1433. Selama perjalanannya, Laksamana Cheng Ho memberikan hadiah kepada daerah yang dikunjunginya berupa porselen, sutra, dan barang lainnya. Bahkan ketika di Ceylon, ia membangun monumen 3 agama, yaitu Islam, Hindu, dan Buddha. Muhammad Cheng Ho dikenal sebagai Muslim yang taat. Selama melakukan ekspedisinya di berbagai penjuru dunia, ia tidak pernah melewatkan untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan para pasukannya. Selain itu, sejarah juga menyebutkan bahwa dalam ekspedisinya, Cheng Ho bukan hanya mengusung misi persahabatan, namun juga membawa aspek dakwah dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Metode yang digunakan Cheng Ho dalam menyebarkan ajaran Islam yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Islam pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sehingga menjadi contoh perilaku yang baik. Hal ini dilakukan dengan saling menghargai dan toleransi. Cheng Ho juga membagikan ilmu agama dengan berbaur dengan masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat setempat seperti berdagang maupun bercocok tanam. Pemirsa beriman, sungguh luar biasa peran Laksamana Muhammad Cheng Ho dalam penyebaran Islam di Indonesia. Maka tidak salah jika banyak sekali bangunan masjid yang didirikan khusus untuk mengenang jasa beliau. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kisah ini dapat menjadi motivasi kita sebagai umat Muslim untuk terus menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin.